Sekarang Canon ngasih opsi kamera full frame entry level lagi nih, dengan value yang bener-bener menarik untuk spesifikasi yang dikasih. Bahkan serius, gua itu nggak biasanya pede sama brand Canon soal spesifikasi ya. Tapi di sini gua sampai kaget dengan spesifikasi yang ditawarkan di Canon R8 yang notabene full frame entry level ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang kamera mirrorless full frame entry level terbaru dari Canon, yaitu adalah Canon EOS R8. Jadi di video sebelumnya kita bahas R50 dengan setup yang sebenarnya sama, baju sama juga. Ini gue cuma agak sletingin biar beda dikit. Ya, kita lanjutin sekarang buat bahas Canon EOS R8-nya yang disebut-sebut katanya buat gantiin Canon EOS RP. Disclaimer lagi, ini bukan video review ya. Gua belum megang barangnya. Semoga aja kalau dapat kesempatan, tapi sekarang kita impression dulu aja dari review-review yang ada di luar sana. Karena barangnya biasanya butuh waktu untuk nyampe ke Indonesia dan gue juga tidak pede kalau gue bakal megang si R8 ini gitu ya. Jadi ya, kita bahas dulu aja dari review-review yang udah ada di luar sana. Pertama, dari segi bentuk dia emang kecil kalau kita lihat, dan dari pembahasan review-review di luar sana memang kameranya kecil, mirip banget kayak Canon EOS RP. Cuman mungkin gue harus keluarin dulu di awal karena ini yang menurut gue paling mengganggu juga, yang orang-orang bilang kamera ini tanpa triple hammer. Cuman menurut gue di sini sebenarnya triple hammernya, karena entah kenapa kamera ini masih membawa baterai kecil, yaitu adalah Canon LP-E17. Dimana itu baterai yang sama setahu gue dengan Canon EOS RP, yang orang banyak komplain masalah baterai life juga karena terlalu cepat gitu kan, kapasitas baterainya kecil. Dan sebenarnya itu baterai yang sama juga yang dipakai di R50 gitu. Di R50 wajar karena itu entry level banget gitu kan, dan kameranya APS-C. Tapi dengan baterai dengan kapasitas yang sama itu dibawa juga ke entry level full frame-nya, yang menurut gua itu nggak banget gitu. Ayolah, ini kan tahun 2023 dan Canon meluncurkan kamera entry level mirrorless dengan baterai kecil gitu, yang ya mungkin buat beberapa dari kalian nggak terlalu mengganggu. Kalian punya baterai banyak nggak masalah, cuman buat gue sih kayak jadi nyebelin aja gitu ya. Tapi ya balik lagi, itu subjektif, itu hal yang pengen gue keluarkan dulu sekarang, karena setelah ini yang kita bahas, ini benar-benar hal yang menariknya aja dari si Canon R8 ini. Terlepas dari masalah baterainya, kalau itu udah kita lupakan, kamera ini sebenarnya membawa spesifikasi yang gokil banget. Karena dia untuk sebuah entry level full frame, dia membawa perekaman 4K 60p tanpa cropping, yang itu merupakan improvement yang sangat besar kalau pembandingnya adalah dari Canon EOS RP. Karena EOS RP itu kalian ngerekam nggak usah 60p, kalian ngerekam pakai 4K aja busuk gitu ya. Kalian pakai 4K, dia cropping, autofocus langsung berantakan gitu. Dual pixel autofocusnya mati. Sedangkan di sini dia bisa 4K 60p dengan autofocus yang tetap bagus. Dan bahkan 4K-nya yang gue tahu ini dia oversampling dari 6K, which is memberikan ketajaman yang luar biasa. Dan dia ngasih warning juga si Canon-nya kalau di 4K 60p-nya ini dia cuma bisa ngerekam sekitar 30 menit, tapi menurut gue itu lama gitu. Buat A-roll pun itu lama. Jadi harusnya sih buat ST nggak ada masalah gitu. 4K 60 dengan jangka waktu 30 menit harusnya udah cukup. Atau buat kalian yang bikin-bikin ala-ala podcast juga menurut gue harusnya udah cukup 30 menit gitu ya. Ya kalau kalian panjang banget ngobrolnya bisa di stop dulu. Walaupun nggak tahu sih nanti dia cooling down-nya lama atau enggak. Tapi ya itulah, pokoknya 4K 60p, tidak cropping, autofocus tetap jalan. Itu menurut gua udah jadi strong point banget di R8 ini. Lalu masih dari segi video, kamera ini yang bikin gua agak kaget juga, dia membawa C-Log 3. Membawa lock profile-nya Canon, yang Canon itu biasanya di kamera-kamera entry levelnya itu pelit gitu ya soal C-Log. Dulu yang paling sering bagi-bagi ya Sony, Lumix, Fuji, lalu sekarang Canon. Bahkan ini entry banget gitu ya di R8 ini, menurut gue untuk jajaran full frame entry banget. Dan dia ngasih Canon C-Log 3 yang itu pastinya kepake banget buat temen-temen yang pengen record
record warna atau dynamic range sebanyak mungkin gitu kan, pengen belajar grading, menurut gue itu bakal oke banget. Dan yang gue tahu bahkan dia 10 bit ketika kalian nge-record dengan si Log3-nya tersebut. Lalu bahkan buat produksi yang proper, kalau di R50 gue ada salah satu komplainnya adalah tidak bisa audio monitoring. Di sini udah bisa. Di entry level full frame-nya ini dia udah bisa audio monitoring dan sudah tersedia portnya itu dalam bentuk jack 3,5 mm. Buat kalian pakai headphone atau pakai headset atau earphone gitu kan, buat monitoring audio udah bisa. Yang proper banget, dan balik lagi bener-bener bikin gue lumayan kaget gitu untuk sebuah mirrorless full frame entry level dari Canon. Fitur yang diberikan di sini itu bener-bener gokil banget gitu ya dengan harga yang ditawarkan. Tapi ya balik lagi, bakal ada pertimbangan gitu, bakal ada catch-nya. Tapi catch-nya untuk di kamera ini tetap cuma satu, gue cuma mempermasalahkan buat baterainya aja. Sisanya semuanya menarik gitu. Kamera ini benar-benar bikin gue lumayan tertarik pada entry level di RF sistemnya Canon gitu, di R8 ini. Sebenarnya EOS RP pun gue lumayan suka ya. EOS RP itu kalau kalian memang fokusnya untuk fotografi aja, dia bisa mendeliver gambar yang bagus gitu. Gue lebih rekomendasikan EOS RP dibandingkan Sony A7 II. Cuman dengan sekarang ada R8 ini, kalau memang dia akan gantiin RP dengan harga yang naik dikit nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Dengan harga sekitar tersebut sebagai kamera mirrorless full frame entry level, menurut gua itu bakal jadi good deal parah gitu ya. Apalagi dengan fitur video yang sekarang bener-bener nggak pelit, bener-bener proper buat dipakai. Bener-bener jadi mirrorless entry level full frame hybrid gitu ya. Nggak yang foto only, yang videonya busuk. Nggak, di sini bisa mendeliver foto video yang sama-sama bagus. Jadi menurut gua Canon EOS R8 ini atau R8 ini wajib juga buat masuk dalam radar kalian. Apalagi kalau memang kalian selama ini udah ngelirik sistem RF-nya Canon untuk ya masuk ke ranah profesional kayak gitu. Tapi ya udah sih, paling itu aja yang bisa gue bahas di sini. Mungkin kalau nanti dapat kesempatan kita bahas lebih lanjut lagi dengan cobain kameranya secara langsung. Tapi buat sekarang itu aja sedikit insight dari gue. Kamera yang menarik, cuma masalah di baterai aja, tapi itu mungkin subjektif juga. Tapi tetap fiturnya nggak boleh sampai kalian pandang sebelah mata, karena fitur yang ditawarkan RX ini untuk entry level gokil banget. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat kalian, bisa jadi referensi. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.